Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Irsyad dari kelas 96 kelompok 3. Pada video kali ini saya akan membahas pagar laut Teluk Jakarta. Mari saja kita ke pembahasannya. Pagar laut yang menjadi sorotan di Teluk Jakarta adalah struktur sepanjang sekitar 30 km yang dibangun sejak 2023. Struktur ini terdiri dari patok-patok bambu yang ditancapkan di laut membentang dari Desa Muncung hingga Tanjung Burung. Pagar laut ini menuai kontroversi karena diduga menghambat aktivitas nelayan setempat dan terkait dengan kepentingan proyek reklamasi yang melibatkan perusahaan swasta besar. Menurut laporan, sebagian besar lahan di area pagar laut tersebut telah diterbitkan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB atas nama dua perusahaan, yaitu PT Indan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa, yang merupakan anak usaha dari Agung Sendayu Group milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. Namun, pihak perusahaan membantah memiliki seluruh pagar laut tersebut, menyatakan bahwa kepemilikan mereka hanya di dua desa, yakni Desa Kohot dan sekitarnya. Pembangunan pagar laut ini menimbulkan banyak dampak negatif bagi masyarakat pesisir, terutama nelayan, karena mengganggu akses mereka ke laut dan mengurangi hasil tangkapan. Situasi ini mencerminkan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, dengan perbedaan pendapat antara Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dan TNI Angkatan Laut mengenai pembongkaran pagar laut. KKP menyatakan bahwa pagar laut tersebut dibangun di wilayah laut yang dikuasai negara dan belum memiliki izin resmi. Selanjutnya ada dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur pengelolaan wilayah laut Indonesia, termasuk pemanfaatan ruang laut yang harus sesuai dengan rencana tata ruang laut dan memerlukan izin resmi dari pemerintah. Yang kedua ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021. Pasal 36 ayat 1 menyatakan bahwa 1 mil laut dari garis pantai merupakan zona prioritas untuk perlindungan ekosistem, perikanan tradisional, akses umum, dan pertahanan keamanan, sehingga aktivitas pembangunan di zona ini memerlukan izin khusus. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah pembongkaran pagar laut yang telah dinyatakan ilegal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memiliki dokumen lingkungan yang diperlukan. Selanjutnya, perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap sertifikat hak guna bangunan yang diterbitkan di wilayah laut tersebut, mengingat laut ini seharusnya tidak dapat dimiliki secara pribadi. Langkah kedua adalah perlu dilakukannya evaluasi dampak lingkungan secara menyeluruh dan implementasi program restorasi ekosistem seperti rehabilitasi mangrove dan terumbu karang. Selain itu, akses nelayan tradisional ke wilayah tangkap harus dijamin dan kompensasi atau alternatif mata pencaharian yang harus diberikan kepada nelayan yang terdampak. Langkah ketiga adalah pemerintah daerah harus lebih aktif dalam pengawasan dan penataan ruang laut, sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan wilayah pesisir. Transparansi dan proses perizinan harus ditingkatkan dan masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan di wilayah pesisir. Mekanisme pengawasan terhadap pembangunan di wilayah pesisir yang perlu diperkuat untuk memastikan akuntabilitas pihak-pihak yang terlibat. Action plan yang pertama yang harus kita lakukan adalah merevisi dan memperketat regulasi terkait tata ruang pesisir serta perizinan proyek reklamasi dan pembangunan infrastruktur laut. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyinkronkan kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Selain itu, perlu dibentuk badan pengelola terpadu untuk wilayah pesisir yang independen dan transparan, agar proyek-proyek besar tidak hanya berpihak pada kepentingan investor, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan hak masyarakat lokal. Setelah regulasi yang diperjelas, pengawasan terhadap pelaksanaan proyek wajib diperketat. Tim pengawas terpadu yang terdiri dari pemerintah, LSM, dan akademisi harus dibentuk untuk mengawasi kegiatan pembangunan pagar laut. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan hukum harus segera diambil, termasuk pencabutan izin dan pembongkaran struktur ilegal.
Selain itu, penting untuk membuka data proyek ke publik agar ada partisipasi dan pengawasan masyarakat secara luas, mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sebagai langkah panjang, pemerintah perlu mendorong pemulihan ekosistem laut dan pesisir yang rusak akibat proyek pagar laut. Program restorasi terumbu karang, mangrove, dan budidaya laut harus dilakukan bersama komunitas lokal. Di sisi lain, masyarakat pesisir yang terdampak harus dilibatkan dan diberdayakan melalui pelatihan kerja, bantuan permodalan, dan alternatif penghidupan seperti ekoturism atau perikanan berkelanjutan. Dengan pendekatan kolaboratif ini, pembangunan di wilayah pesisir dapat berlangsung adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Sekian video mengenai pagar laut di Teluk Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.